Oke, sekarang kita akan rubah untuk bagian lampu devil menggunakan aplikasi. Nama aplikasinya ini ya, Duco Strip ya. Ini untuk nama Duco Strip. Kemudian nanti di sini di titik garis 3. Nah, di sini kita tekan yang My Device ini ya. Sekarang kita coba untuk rubah warna lain. Nah, ini warna hijau. Sekarang kita coba rubah warna biru. Satu biru. Kemudian kita coba warna merah. Nah, ini merah yang klasik nih. Ini untuk warna merah, hijau, biru, dan putih. Nah, putih seperti ini ya. Ini untuk pengaturan yang lainnya di sini juga ada gaya. Di sini kita bisa bikin strobo seperti ini. Tinggal disesuaikan mau pakai yang mana ya. Untuk yang RGB juga ada ya. Nah, ini untuk yang 3 warna ganti-ganti mode. Oke. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Speed. Di video kali ini saya ada perbaikan ya, bisa disebut ini kita akan retrofit ulang. Ini sudah dipasang bilet ya, tapi bukan di tempat saya, tempat lain. Jadi pemiliknya ini mengeluhkan ketika dalam perjalanan ya, kadang biletnya itu mati ya, sering-sering mati, sekring juga sering putus. Jadi kita belum tahu di kondisi di motornya apakah ada dipasang relay atau tidak. Cuman kalau kita lihat dari sini ya, dari belakang, nah untuk kabel biletnya di sini tidak ada yang keluar sama sekali ya. Ini bolongan untuk lubang angin katanya ya. Nah, jadi nanti ini kita perbaiki, kita tutup. Nanti mau saya pasang blower, kemudian juga saya pasang electric leveling ini ya. Kalau untuk retrofit belakangnya ini cukup lumayan bagus ya. Cuman nanti ini kita rombak lagi karena electric levelingnya ini tidak muat ya. Jadi nanti kita agak perlebar sedikit ya keluar. Kemudian nanti kita tambah juga soket kabel yang khusus untuk bilet ya di bagian sini. Seperti ada video saya sebelumnya pemasangan bilet di Vario 125 tahun 2023. Ini nanti saya bongkar. Kemudian juga di bagian alis ini ya, untuk framenya saya lihat di sini juga tidak dipasang ya, dan sudah dicarikan sama pemiliknya, katanya tidak ada ya untuk bagian frame di dalamnya ini. Nanti akan saya coba, mungkin saya usahakan biar nanti alisnya ini cahayanya tidak tembus ke bawah ya, karena kalau cahaya dari alis ini tembus ke bawah maka lampu demon di sini kurang bagus ya kelihatannya. Nanti kita ulang lagi ya, saya coba dulu bongkar di dalamnya apa yang perlu nanti kita rombak ya. Oke, jadi untuk melepas mikanya mungkin tidak saya terlalu videokan ya secara lengkapnya, karena melepas mika itu untuk video-videonya udah banyak ya di channel-channel lain, dan di channel saya juga sudah ada ya. Oke, saya lanjut lagi untuk melepas bagian dari kacanya dulu ya.
Oke, jadi ini sudah saya bongkar ya. Nah, untuk perkabelannya di dalamnya seperti ini ya teman-teman. Ini untuk sennya dibikin oleh sebelumnya dikasih resistor ya. Jadi dia rubah, dia bikin dengan resistor ya. Di sini ada tahanannya nih untuk sen kanan dan sen kirinya. Kemudian di sini untuk warna biru groundnya dia gabung. Sini jadi satu dia gabung ya. Kemudian masuk ke kabel sini. Tadi ya mana ya? Ya nanti ini kabelnya akan saya atur ulang lagi. Jadi tidak saya jelaskan ya. Cuman di sini yang saya lihat ini ada modul RGB. Jadi devilnya ini demonnya ya. Demon di dalamnya ini yang RGB pakai Bluetooth ya. Nah ini modulnya di sini. Modulnya ini untuk modul ringnya nih ya, sepertinya nih untuk modul bagian ring ya. Jadi sekarang akan saya bongkar lagi ya, saya bongkar dulu semuanya. Oh ya, untuk di bagian alis, nah ini ya untuk frame di belakangnya jadi sudah dipotong. Nah ini ya dipotong ya, di bagian sini dipotong, yang jadi yang ke bagian ke bawahnya ini tidak dipasang. Nah ini harusnya nggak perlu dipotong sampai segini ya, jadi masih bisa dipasang ke sini. Jadi nanti untuk remnya ini di bagian alisnya akan saya tanyakan lagi ya ke pemiliknya, apakah mau diganti. Kalau ini kan alisnya yang satu mode ya, jenisnya alis satu mode yang warna putih, apakah dia mau ganti dengan yang pakai sen running atau tidak, nanti kita tanyakan lagi ke pemiliknya. Kemudian juga nanti akan coba saya carikan dulu ininya ya, frame-nya ya. Kalau tidak ketemu, tidak ada, mungkin nanti akan saya tutup dengan aluminium foil ya. Jadi tujuannya supaya cahaya dari alis ini tidak tembus ke belakang ke dalam ya. Jadi cahayanya itu memang fokus ke depan sini, fokus ke bagian depan sini nantinya ya. Ya jadi ini saya rombak dulu. Ini nanti saya buka lagi, mau saya pasangkan electric leveling berikut dengan blower juga, dan perkabelannya juga akan saya atur ulang lagi ya. Ini sekarang saya mau masang electric levelingnya ya. Jadi nanti kita lepas dulu untuk bagian setelan bawaannya ini. Selanjutnya nanti juga akan saya coak ya sedikit ya. Jadi kita sesuaikan dengan ini agar ini masuk ya, electric levelingnya ini agar bisa masuk ke bagian sini ya, karena ini mentok ya, ini tidak muat. Oke, jadi ini saya lepas. Untuk melepas ini gunakan ini ya, saya gunakan ini kayak gas ya. Nanti kita panasi bagian ininya ya, besinya ya, kita panasi sampai dia leleh dan jatuh ke bawah ya. A few moments later. Oke, ini sudah jadi, saya lubangi ya untuk leveling di bagian sini. Kemudian
Di belakang ini udah kita bikin 2 lubang lagi, yang di bagian bawah nantinya untuk blower. Nah, untuk blower ini ya, nanti kita tempelkan di sini. Kemudian nanti dikasih lem steel ya. Ini nah, tinggal dipaskan seperti ini. Selanjutnya yang untuk bagian atas ini untuk kabel bilet. Di kabel bilet kita lewatkan di sini. Nah di sini ya, masuk ke sini untuk karetnya. Ya, jadi untuk levelingnya ini kita coak sedikit saja di sini. Jadi ini udah bisa masuk. Nah ini sudah pas segini, nanti tinggal kita lem juga ya, kita kasih lem steel di bagian dalam sini, kemudian juga di bagian luar ini kita perkuat juga dengan lem ya. Ya jadi untuk pengeleman tidak saya videokan, nanti hasil setelah saya lem semua akan saya tunjukkan lagi ya. Jadi sekarang saya akan kerjakan dulu ini. Iya. Oke, ini untuk leveling sudah saya pasang ya. Kemudian ada lubang yang di bagian sini. Yang sebelumnya dikasih lubang sudah saya tutup menggunakan tisu. Kemudian kita kasih lem glue ya, lem Cina. Nanti tinggal kita kasih lem epoksi. Nah, sini lemnya sudah saya sediakan. Ini lem epoksinya. Plastik steel ya. Nanti kita lem yang di sini, kemudian di sini juga kita kasih lem steel. Selanjutnya di bagian kipas, di bagian sini juga kita kasih lem ya, pinggir-pinggirnya. Di bagian nah untuk di bagian leveling juga kita kasih lem ya, di pinggir-pinggirnya agar nanti lebih kuat lagi ya. Ini sudah siap saya kasih lem plastik steel. Nah di sini ini juga sudah saya tutup ya. Nanti akan ada pemapasan sedikit ya di bagian sini, karena kita kan pakai leveling ya. Jadi leveling itu pergerakannya harus bebas. Kalau yang sebelumnya ini di sini ada lebih, ada sedikit lebihnya. Kalau kita pasangkan, nah seperti ini. Ini udah mentok ya sampai segini ya, jadi tidak bisa turun lagi. Nah di bagian bawahnya juga seperti itu. Jadi besi yang di bawah ini, yang di bagian bawah itu mentok ke bagian sini. Dan nanti ini kita papas, kita rapikan dulu. Jadi mana yang berlebih ini semuanya kita rapikan ya, agar kembali terlihat rapih. Selanjutnya juga di bagian sini, oh ya satu lagi untuk di bagian D2 laser. Nah ini kan ada slot untuk D2 laser ya di bagian sini. Ini kita potong. Fungsinya kalau kita pasangkan frame ya, saya pasangkan dulu framenya. Nah, agar tidak mentok di bagian sudut ini ya. Nah ini di sudut sini. Jadi sekarang sudah bisa lepas ya. Sebelumnya ini mentok di bagian belakang sini ya. Nah mentok ke bagian sini ya. Jadi ini nggak kita potong ya, karena nanti kan di sini mau kita tambah lampu lazy ya. Jadi lampu lazy itu juga lumayan tebal, nanti kita bikin ya. Jadi yang kita potong bracketnya ini ya, biar tidak mengganggu dari pergerakan bracket ini, karena mentok kena lazy sini ya. Oke, jadi saya lanjut lagi pekerjaannya. Ini saya rapikan, nanti akan saya lihatkan lagi hasilnya.
few inches later. Oke, jadi ini hasil retrofit ulang dari kita. Nah, sekarang sudah saya cat ya, dan sudah saya rangkai juga kabelnya. Maaf untuk merangkai kabelnya tidak sempat saya videokan ya, karena sibuk juga. Jadi di sini kita ada tambahan modul ya, modul untuk alis running, yaitu dari AS. Untuk modulnya sendiri kita simpan di sini di samping. Kemudian ini untuk devilnya di sini ada modul RGB. Selanjutnya juga modul untuk ringnya ya. Nah, di bawah ini saya tempelkan. Untuk jalur perkabelannya, untuk lampu senjanya kita ambil dari kabel warna biru garis putih ya. Jadi biru garis putih ini untuk lampu ring dan juga untuk lampu devil ya. Sementara untuk lampu alisnya kita ambil dari kabel warna hitam di sini ya, yang dalam ini. Kenapa saya bedakan? Karena nanti ini kita pakai hazard, jadi lampu senjanya nanti akan kita buatkan modul otomatis akan saat hazard itu ya. Jadi lampu senjanya otomatis mati ya. Jadi agar runningnya itu tidak balapan nantinya. Kemudian untuk penambahan selanjutnya, di sini ada blower. Nah, ini udah saya kasih masker ya, pelindung supaya abu nggak masuk. Untuk blowernya sendiri di sini di belakang kita tempelkan. Kemudian sebelumnya kabel biletnya itu gabung di sini ya. Sini sudah saya pindahkan dan saya ganti kabelnya yang ukuran lebih besar ya, karena bilet di sini kita menggunakan yang 55 watt itu kali 2, berarti sekitar 110 watt ya. Jadi kita harus menggunakan kabel yang benar-benar besar agar tidak panas, tidak mudah leleh. Kemudian ada tambahan juga untuk relay. Nah, sebelumnya motor ini tidak pakai relay ya, cuma dikasih sekring tanpa relay. Nah, sekarang kita tambahkan relay. Nanti ini ke aki, kemudian yang ini ke saklar kiri. Selanjutnya yang di sini juga ada kita tambahkan electric leveling. Nah, ini untuk soketnya nanti ke tombol electric levelingnya. Jadi untuk penyetelan nanti kita tidak perlu melepas dari bawah ya, tidak perlu putar-putar dari bawah lagi. Jadi kita tinggal mainkan tombol saja. Nah, ini untuk bagian batok seperti ini ya. Di soketnya yang di dalam, ini soket yang di luar ya. Jadi saya simpan delay di sini agar nanti ruangnya lebih bebas ya untuk di kepalanya. Nah, selanjutnya untuk frame depannya ini dari retrofit sebelumnya ya. Jadi kan dipotong ya, sudah dipotong, dan ini juga dicoaknya terlalu lebar ya di sini. Jadi di sini saya buatkan lazy untuk menutupi yang kosong di bagian kiri dan kanannya. Jadi ini sudah saya retrofit ulang, saya bikin lazy. Ini warnanya blue S karena kita juga pasang alisnya yang blue S ya. Di sini juga saya kasih warna blue S ya. Nanti untuk sen yang di sini tidak kita gunakan karena sudah pakai running. Untuk di bagian belakang, nah cover yang di sini ya. Di belakang ini mas sebelumnya yang bikin retrofit ini sebelumnya sudah dipotong. Jadi karena sudah dipotong tidak ada tutupnya, di sini saya kasih aluminium foil untuk menutupi agar cahaya dari alisnya tidak tembus ke bawah ya. Ini sudah saya tutup. Kemudian kabel-kabelnya sudah kita taruh di sini dan ini kita ikat di sini ya. Nah, ini tuh tampilan bagian frame-nya. Kemudian untuk biletnya sendiri, ini juga sudah kita atur lagi kabelnya. Nah, kabelnya sudah kita atur, sudah saya kasih bungkus juga ya. Jadi ini kita kasih selongsong tahan panas agar kabelnya itu tidak gampang leleh ya, karena bilet ini wattnya besar, jadi akan menghasilkan panas lebih besar lagi ya. Di sini sudah kita kasih soket juga. Jadi saat nanti untuk ada maintenance atau perbaikan, kita tidak perlu potong-potong kabel lagi, kita cukup lepas soket.
Jadi kita bisa bongkar pasang nantinya ya. Ini sekarang kita rakit dulu, kita pasang di sini ya. One eternity later. Oke, jadi ini sudah saya rangkai ya. Cuman untuk soket yang ini ya, untuk sen, nanti sebelum kacanya kita pasang dulu di motor. Kita tes sennya apakah pas ya, kanan dan kirinya. Kalau seandainya kurang pas, ini tinggal kita pindah aja ya. Nah, jadi motornya karena kebetulan hari ini tidak ada di sini ya, jadi pemiliknya besok bisa datang ke sini. Mungkin besok saya lanjut lagi untuk proses pemasangannya, dan nanti juga saya mau merakit saklarnya ya. Saklarnya sudah dikirim dan nanti saya akan atur ulang lagi karena saklar yang sebelumnya itu indikator dari speedonya tidak bisa hidup karena tidak ada modulnya. Nah, nanti akan saya atur ulang lagi, saya tambahkan modul untuk indikator di speedo dan juga tambahan lagi modul untuk hazard ya, agar untuk runningnya ini pas kita tekan hazard itu jadi seimbang ya. Ya, untuk pemasangan di motor nanti kita lanjut lagi. Sekarang saya lanjut perakitan untuk bagian saklarnya dulu ya. Sekarang saya akan bersihkan dulu ini ya kacanya. Jadi pemasangan sebelumnya ini ada bekas-bekas dari lem dari Mika ini ya. Nah, ini jejak-jejak tangannya seperti ini. Jadi tidak dibersihkan sebelumnya. Itu yang dikeluhkan oleh konsumen ya, kotor, tidak bersih katanya. Jadi di sini akan saya coba bersihkan. Untuk membersihkannya saya gunakan ini ya, minyak kayu putih. Jadi agar bekas-bekas lem dari ini, nah ini lihat sangat kotor ya tuh. Nah ini sebelah sini sudah saya coba bersihkan tadi sedikit, ini sudah mengkilat lagi. Nah jadi ini kita bersihkan dulu semuanya agar kembali kinclong ya. A few moments later. Baik, jadi ini saklarnya ya, sama pemiliknya sudah dikirim. Untuk rangkaiannya, nah ini seperti ini dia buat. Rangkaian sebelumnya ya, ini belum saya rubah ya. Jadi kalau kita lihat ya, coklat ini kan input untuk lampu jauh dan lampu dekat ya, kabel warna coklat. Nah di sini dia dikasih screen langsung, dan itu tanpa relay ya, berarti ini langsung ke aki.
ataupun mungkin ke output kunci kontak ya, saya juga tidak tahu karena yang lepas ini pemiliknya. Jadi tidak ada tambahan relay ya. Jadi untuk biletnya itu tidak dikasih relay, cuma dikasih spring, dan itu pun springnya kecil ya, seperti ini ya. Kotaknya kotak besar tapi spring kecil ya. Ya kalau ini sih sebenarnya tidak terlalu masalah ya, cuman yang masalah itu pemasangan bilet dengan daya 55 watt kali 2 ya, berarti 110 watt itu tanpa relay sangat berisiko untuk perkabelan ya, dan juga untuk saklarnya ini akan mudah rusak biasanya ya, karena beban arus besar langsung masuk ke saklar ya, bukan dibantu oleh relay. Oke, jadi ini akan saya rubah dulu. Nanti juga ada penambahan fitur hazard dan juga saya bikin modul hazard karena desain AS ya, kita pasang alis dari AS itu modulnya akan terpisah. Nah kalau kita tidak buatkan relaynya, relay untuk setnya itu, kalau kita gunakan hazard biasanya nanti setnya itu akan balapan ya, kiri dan kanannya, jadi tidak seimbang. Jadi nanti akan saya buatkan, saya tambah juga di situ. Kemudian juga untuk indikator ya, di sini tidak ada dibuatkan modulnya untuk indikator di speedo. Jadi memang kata pemiliknya juga indikator di speedo itu tidak menyala ya, karena modulnya tidak dia buatkan ya. Jadi nanti ini akan saya buat semuanya, hasil akhirnya nanti akan saya perlihatkan aja ya. Kalau untuk video cara merangkainya itu sudah saya upload di video sebelumnya. Nanti mungkin video selanjutnya akan saya bikin juga cara membuat modul untuk hazard ya, modul untuk hazard agar alis merek AS atau CR7, pokoknya intinya yang sennya terpisah, maksudnya modulnya terpisah ya, modul dari alisnya terpisah itu agar runningnya serentak ketika hazard itu harus ditambah dengan modul. Nah itu nanti kita buatkan juga video terpisah. Kalau di sini saya hanya membahas sekilas-sekilas saja ya tentang hasil dari kita memperbaiki pekerjaan dari yang sebelumnya, yang bukan di sini ya, pekerjaan dari bengkel sebelumnya. Oke, jadi untuk headlampnya ini sudah saya pasang. Untuk videonya tadi lupa ya untuk videonya. Jadi ini kacanya juga sudah saya bersihkan menggunakan minyak kayu putih untuk membuang yang bekas-bekas dari sisa lem dari headlamp ya. Kemudian untuk di saklarnya ini juga sudah dipasang. Yang bagian ini modul untuk indikator dimmer yang di speedo, dan juga ada juga untuk hazard ya. Kemudian flasher ini juga kita ganti, jadi kita pakai flasher yang bisa di setel. Selanjutnya ini untuk jalur kabelnya ke sini, untuk lampu bilet yang soket besar, kemudian yang soket hitam 2 pin untuk electric leveling, dan yang soket satu ini ya, ini untuk kaki untuk input power biletnya. Jadi untuk groundnya kita pasang di bagian sini untuk groundnya. Kemudian kabelnya juga ini sudah saya rapikan lagi dari yang sebelumnya. Ya mungkin cuman itu. Sekarang kita lanjut lagi pasang ya, untuk covernya. Nanti saya tunjukkan lagi untuk hasil setelah terpasangnya. Terpasang semua body-bodinya. Nah, ini untuk hasil dari pemasangannya. Ini jadi di bagian bolong yang sebelumnya di sini sudah kita bikinkan, kita custom lazy ya, lampu lazy, dan juga yang di kiri. Kemudian untuk alisnya juga sudah kita ganti dengan AS. Dan untuk saklarnya di sini ada kita rombak sedikit fiturnya untuk yang bagian sebelah sini ya.
Nah, jadi untuk yang paling mentok ke bawah ini off untuk lampu utama, kemudian kita geser ke tengah, ini untuk lampu dekat. Selanjutnya kita geser ke atas, ini adalah untuk lampu jauh ya. Dan untuk pas beam ini normal ketika lampu posisi off seperti ini bisa berfungsi normal. Sementara yang awalnya ini adalah lampu jauh, lampu dekat, ini kita rubah jadi hazard, dan sudah kita tambahkan juga modul agar untuk running dari sen running AS-nya itu tidak berkejaran ya antara kiri dan kanannya. Untuk yang lainnya ini normal seperti biasanya. Sekarang coba kita tes dulu untuk menyalakan. Oh ya, untuk levelingnya tombolnya kita buatkan di bawah sini ya, di bagian bawah. Sekarang coba kita kontak dulu. Ini untuk kontak on. Jadi pas posisi kontak on untuk lampu alis, devil, dan untuk lampu ya semua lampu alis ya kecuali lampu utama itu on ya. Nah, ini untuk devilnya yang RGB yang bisa diatur warnanya menggunakan aplikasi ya, menggunakan Bluetooth. Nanti kita coba tes untuk merubahnya. Sekarang tes lampu utama on bang, lampu utamanya bang. Nah, ini untuk lampu utama on, cahayanya di sini ya, karena ini siang hari ya, jadi mudah-mudahan kelihatan. Itu untuk garisnya. Kemudian ini levelingnya bisa kita mainkan di sini yang di bawah. Nah, saya coba turunkan. Nah, ini naik, posisi naik. Kemudian coba diturunkan. Ini posisi turun ya. Jadi pas ketika kita berkendara bonceng atau sendiri, kita bisa atur untuk ketinggiannya di sini ya, menggunakan tombol yang di bagian bawah sini. Untuk kemudian untuk indikator pas beam yang sebelumnya tidak berfungsi sekarang sudah normal. Ini jadi sudah bisa berfungsi normal. Kemudian untuk hazard di sini. Nah, ini untuk hazardnya. Kita lihat di depan. Matikan dulu lampu utama ya. Ini untuk hazardnya. Good job. Oke, sekarang kita akan rubah untuk bagian lampu devil menggunakan aplikasi. Nama aplikasinya ini ya, Duco Strip ya. Ini untuk nama Duco Strip. Kemudian nanti di sini di titik garis 3. Nah, di sini kita kan yang My Device ini ya. Sekarang kita coba untuk rubah warna lain. Nah, ini warna hijau. Sekarang kita coba rubah warna biru. Satu biru. Kemudian kita coba warna merah. Nah, ini merah yang klasik nih. Ini untuk warna merah, hijau, biru, dan putih. Nah, putih seperti ini ya. Jadi untuk pengaturan yang lainnya di sini juga ada gaya. Di sini kita bisa bikin strobo seperti ini. Tinggal disesuaikan mau pakai yang mana ya. Untuk yang RGB juga ada ya. Nah, ini untuk yang 3 warna ganti-ganti mode.
Oke, wah. Oke, jadi mungkin untuk pemasangan atau retrofit ulang ya dari bilet AS di motor Vario New tahun 2023 mungkin sekian dulu. Nanti video untuk bikin saklar dan modul hazardnya kemungkinan nanti akan saya buatkan juga ya di lain kesempatan. Jadi kali ini saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.